Berarti kan tidak hanya geoteknik ya, struktur juga ya. Ya, Ya. Kalau sekarang berapa Mas yang sedang dilakukan perbantuan teknis nih untuk teman-teman di Infra 2 nih? Itu tuh buat teman-teman proyek kasihlah kesempatan berpendapat tim desain dan analisis ini. Jangan sampai minta belum 12 jam udah ditagih, intinya gimana? dikasih datanya ini untuk kapan mas? Untuk kemarin kalau bisa, kalau kemarin belum. Besok mau dipanjang nih Mas. Ya sering kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Infra 2. Kembali lagi di Dialog Infra 2. Diskusi asik dan logis Infra 2. Jadi kita sudah masuk ke episode 2. Kali ini kita mau bahas, kalau kemarin di episode pertama kita membahas bagaimana sub-sub divisi engineering itu ada digitalisasi dan BIM atau digitalisasi atau BIM. Yang di sub kedua ini kita datangkan adalah desain dan analisis. Desain dan analisis, bagaimana tim ini bekerja, bagaimana input yang diminta oleh tim ini, bagaimana output yang dihasilkan oleh tim ini. Mari kita sambut saja dua bintang tamu yang sangat luar biasa lah menurut saya, karena beliau ini di desain analisis ini kan posisinya banyak berhitung, banyak menganalisis. Yang pertama yang sudah datang, terima kasih Mas Rizat Alditio. Halo. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizat Alditio. Saya biasa dipanggil Rizat. Oke, baik. Yang kedua juga ada nih pendatang baru, Mas Aswadi. Silakan Mas Aswadi. Ya, perkenalkan, nama saya Aswadi Irsyadillah, biasa dipanggil Aswadi. Oke, baik. Saya kalau Mas Rizat sudah kenal cukup lama waktu di Tol Balsam ya Mas ya. Iya. Saya seksi 1, Mas Rizat seksi 4. Cuma sebentar aja ya Mas ya, tapi Iya. kebetulan Mas Rizat ditarik kembali ke pusat ya. Ya. Kalau Mas Aswadi saya kenalnya di Tatakan ya Mas ya. Waktu Ya. di Tatakan. Terus di sini juga kenal, ternyata sama-sama dari Palembang. Meskipun saya Palembang KW sih Mas. Baik, mungkin yang di siang hari ini kita mau bahas desain dan analisis nih Mas. Terkait subdivisi engineering, bagian subdivisi engineering yang menurut saya paling luar biasa ya, karena di sini teman-teman dari desis ini, kalau kita menyebutnya desain analisis desis, itu bagaimana teman-teman ini membantu proyek untuk bisa menyelesaikan isu-isu atau masalah yang ada di proyek berkaitan dengan maksudnya geoteknik ataupun struktur. Nah, itu gimana sih Mas desis ini, desain analisis ini apa sih? Mau Mas Aswadi dulu? Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi yang luar biasa, yang paling luar biasa di subdivisi engineering, sebenarnya nggak juga sih Mas, karena kita semua ini satu kesatuan. Siap. Jadi nggak hanya disis aja tanpa teman-teman lainnya nggak akan menjadi seperti inilah subdivisi engineering. Tapi kalau boleh cerita sedikit, jadi desis itu desis gini. Itu ulah desis. Jadi desis itu design and analysis, salah satu sub divisi engineering ya. Jadi pecahan dari subdivisi engineering, salah satunya itu desis atau design analysis. Di sini kita ada beberapa personil nih Mas. Yang pertama kalau di bagian geoteknik ini ada saya, Risha, terus ada Mas Andrian, ada Mas Daru, ada juga Mas Aryo. Terus kebetulan di bagian strukturnya ada Mas Ihsan yang mungkin lagi berhalangan hadir juga, ada Mas Aswadi juga, sama satu lagi Mas Imam. Nah, kami ini tadi sebenarnya benar juga yang dibilang Mas Lambang, membantu tim proyek. Nah, kita ini bantunya sesuai namanya, kita membantu dengan di scope desain dan analisisnya. Di situ kita melakukan bantuan ke proyek berupa kita membantu backup analisis, kita membantu memberikan rekomendasi desain, atau kita memberikan usulan internal penanganan apabila terjadi apa-apa di proyek seperti itu. Misal contoh, tiba-tiba ada longsor di area A,
kemudian butuh penanganan cepat untuk jangka pendeknya seperti apa, untuk penanganan jangka panjang atau desainnya seperti apa untuk penanganan. Di situ kita coba exercise yang akhirnya kita berikan usulan internal lah dari kita untuk kita yang mungkin nantinya bisa dipertimbangkan untuk selanjutnya. Jadi usulan eksternal lah untuk proses proyek ke owner seperti itu. Begitu juga selain itu ada kita memberikan support berupa kita membantu juga tim proyek untuk presentasi ke owner. Juga ada beberapa kita kerjasama dengan konsultan atau tim ahli, hirean tim proyek atau WIKA ya, yang pastinya untuk mencapai satu tujuan kita itu mendapatkan ini karena ngomongin desain ya, jadi ngomongin desain atau analisis yang efektif dan efisien seperti itu. Berarti yang dihitung itu sebenarnya tidak hanya memperhatikan desain saja ya Mas ya. Berarti terkait biaya juga, biaya waktu juga termasuk sebagai variabel perhitungannya juga Mas. Ya, jadi salah satu aspek pertimbangan kami, tapi secara spesifik tidak, karena kan mungkin ada teman-teman di bagian lain yang lebih expert lah di bidang itu. Jadi kami yang membantu di scope perhitungan secara teknis yang pastinya juga kita pertimbangkan dari segi kemudahan pelaksanaan di lapangan seperti apa, terus ketersediaan alat atau bahannya, kemudian dari segi biaya mutu waktu lah, tapi kita nggak mendetail ke arah sana, hanya itu jadi salah satu pertimbangan kita juga. Kalau misalkan Mas Aswadi kan berarti kan bisa dibilang terjun langsung nih Mas, langsung antara perhitungan langsung di lapangan. Ada bedanya nggak Mas? Apa kesulitannya apa, perbedaannya apa gitu? Memang kan sering koordinasi lah sama tim. Waktu di proyek kemarin koordinasi terus sama teman-teman tim desain dan analisis. Memang sering deadlock, memang terhadap dari tim desain itu sudah melakukan analisa, udah oke, tapi memang tadi balik ke biaya mutu dan waktu. Jadi di proyek mencoba me-arrange lagi terhadap biaya dan waktu terutama, karena secara teknis sudah di cover sama tim subdiv engineering. Jadi dari proyek nanti bisa memutuskan dengan desain seperti itu bisa dijalankan atau tidak. Biasanya terus kalau deadlock pun koordinasi lagi. Koordinasi terus pokoknya ya. Kalau berarti kan perhitungannya tidak bisa sekali berarti Mas. Betul. Berkali-kali ya. Untuk mendapatkan posisi paling optimum gitu ya. Kita biasa nyebutnya exercise. Exercise itu berapa kali Mas biasanya? Kalau enggak, saya rasa lebih dari 3 kali mungkin. Lebih dari 3 biasanya iya, tapi sebenarnya tergantung kompleksitas atau kerumitannya si case itu sendiri ya. Kadang ada case yang tipikal yang biasa kita temukan, yang biasanya dikasih bisa gitu. Nah, biasanya kita bisa lebih cepat kalau ketemu kasus yang tipikal. Tapi untuk kasus-kasus yang kompleks atau yang jarang kita temukan, seperti salah satunya nih proyeknya Mas Aswadi ini kan juga cukup spektakuler nih buat di dunia WIKA, khususnya untuk saya pribadi juga cukup baru kan. Nah, di situ yang mungkin perlu waktu lah untuk kita menerjemahkan nih dari keadaan di lapangan, kita terjemahkan sebagai pemodelan atau analisis, terus nantinya kita berikan rekomendasi seperti apa. Berarti kayak kasusnya tadi yang misalkan tipikal nih Mas, tipikal itu berarti secara perhitungannya itu pasti berbeda ya, maksudnya meskipun dia tipikal gambarnya, pasti kan keruntuhan lereng misalkan gitu ya, tetap parameternya pasti berbeda ya. Nah, ini menarik juga pertanyaannya. Jadi untuk beberapa teman-teman yang mungkin tidak terlalu dekat dengan dunia desain analisis ya, biasanya bisa aja bilang kan biasanya pakai ini bisa, biasanya pakai itu bisa. Ini menarik juga. Memang secara umum bisa dikatakan seperti itu, tapi kalau kita buktikan di analisis perhitungan lah yang kuantitatif, itu memang ada sedikit banyak improvisasi lah di situ, karena kan dasarnya deh soil investigasi atau data tanah di setiap area kan berbeda-beda. Jadi setiap case itu punya ciri khasnya masing-masing. Saya penasaran gini Mas, ketika kadang tuh kita dihadapkan pada ketika di kondisi di proyek ya,
dihadapkan pada situasi bahwa antara penanganan pengalaman sama penanganan perhitungan. Oh, pakai ini aja nih. Pakai ini aja nih udah cepat. Padahal secara perhitungan kita belum tahu nih. Tapi dari pengalaman dari senior-senior kita misalkan gitu ya. Oh, ini bisa nih. Nah, itu gimana cara menghadapinya? Apakah ditampung terus nanti dibuktikan? Itu gimana, Mas? Biasanya kan ya itu dari expert-expert yang tim lapangan Ya. sama tim teknis. Biasanya itu orang-orang expert itu sebenarnya dia sudah ada backup pada saat proyek sebelum. Jadi mereka udah state ini bisa nih pakai ini sebenarnya. Terus backup itu udah ada. Jadi dari tim engineering lagi cross check lagi nih dengan kondisi aktual project yang baru, kita coba terapkan dengan sistem yang proyek sebelumnya itu masih oke atau tidak. Jadi di lapangan tetap akan melaksanakan itu, tapi butuh cross check paling di modifikasi lagi. Oh ya. Karena itu memodifikasinya itu. Untuk penyesuaian. Karena harus dipertanggungjawabkan secara teknis ya. Dan sebenarnya saya kalau dengar misal dari pengalaman atau dari perhitungan ya tergantung kriteria penerimaannya kalau menurutku, Mas. Jadi kalau memang dari pengalaman itu bisa dipresentasikan ke pemilik proyek atau ke owner terus diterima dari dasar pengalaman itu ya monggo aja, kan malah lebih gampang juga. Tapi kalau ternyata istilahnya yang dia sampaikan dari pengalaman itu nggak diterima sama owner, dia maunya dibuktikan secara analisis, kan balik lagi sebenarnya ke analisis juga. Tapi kebanyakan kan Mayoritas, opsi kedua kan? Ya, mayoritas itu owner pasti minta hasil perhitungannya, karena kan dia juga nanti ketika ada pemeriksaan kan juga ini kan tanya. Nah, tapi benar juga itu bisa jadi awal apa ya namanya. Jadi kita ada usulan awal lah. Kita berangkat dari pengalaman teman-teman atau senior-senior itu. Jadi nggak dari nol banget istilahnya. Ada guide lah seperti itu dari pengalaman-pengalaman teman-teman atau senior-senior. Berarti kan tidak hanya geoteknik ya, struktur juga ya? Ya. Kalau sekarang berapa, Mas, yang sedang dilakukan perbantuan teknis nih untuk teman-teman di Infra 2 nih? Ada beberapa sih. Kalau di geotek sendiri ada dari tim proyek, kita bantu proyek IKN tol segmen 3B, kita bantu proyek IKN Sumbu Timur juga, kita bantu bendungan Manikin, kemudian ada jembatan atau proyek Tumbang Samba Tumbang Iran, dan lainnya, dan beberapa lagi. Mayoritas apa tuh, Mas, kendalanya biasanya? Kalau isu-isu engineeringnya lah untuk mayoritas dari proyek-proyek. Kalau dikelompokkan sebenarnya banyaknya memang geoteknik dan struktur ya, karena memang pekerjaan kita kan selaku kontraktor ini banyak pekerjaan tanah dan pekerjaan beton seperti itu ya. Cuman bisa dibilang sedikit lebih banyak mungkin geoteknik, karena semua proyek yang nempel dengan tanah pasti ada. Dan juga kebetulan Infra 2 kan berhubungan sama infrastruktur yang posisi kebutuhan tanahnya lebih banyak gitu ya, dibandingkan misalkan gedung misalkan ya. Kan kita sepanjang jalan sepanjang 100 kilo kan pasti napak di tanah semua kan ya. Tapi struktur juga banyak. Jadi dari mungkin Mas Aswadi bisa cerita dari kalau struktur paling lagi coba bantu teman-teman dari duplikasi Kapuas, proses engineering. Paling kalau untuk struktur gitu ya. Apa Mas toolsnya, Mas, biasa, Mas, kalau struktur, Mas? Kalau geoteknik nanti kita tanya Mas Iksan. Kalau toolsnya yang biasa dipakai nih untuk teman-teman desain analisis nih apa sih? Kemarin sih pakai Tekla itu, tapi untuk proses desain. Paling kalau untuk analisa ya kayak umum mungkin SAP 2000, kemudian psikolom gitu-gitu. Ya, outputnya langsung disampaikan ke proyek. Langsung disampaikan. Kalau struktur ya lebih modifikasinya sih ya, sama-sama modifikasi bagaimana si komponen struktur ini bisa safe lah untuk dilaksanakan di lapangan. Tetap mempertimbangkan aspek tadi berarti ya, aspek biaya, waktu, mutu ya. Betul. Nah, kalau Mas Rizat apa, Mas, toolsnya yang bisa dipakai nih? Kalau tools geoteknik sendiri biasanya salah satunya Praxis, software Praxis, kemudian software L-File, Group File, itu contoh beberapa software yang biasa kita pakai untuk pekerjaan geoteknik. Paling banyak di Praxis. Banyak Praxis sebenarnya, karena dia itu stabilitas lereng sih salah satu main
general kebisaannya dia itu Hmm. fungsi utamanya dia salah satunya stabilitas lereng. Dan kebetulan di kita cukup banyak pekerjaan yang berbau lereng, galian dan timbunan ya. Nah kebetulan itu sangat powerful sih di kita, terpakai sekali. Nah dari sekian banyak nih, saya pengen tahu dari sekian banyak proyek yang sudah dilakukan perbantuan desain dan analisis nih sama Mas Desa sama Mas Aswadi ini, yang paling menyenangkan yang mana nih? Oh aku bangga nih pernah bantu di sini nih karena sudah jadi ini nih, sudah bertahan lama nih konstruksinya nih. Ada nggak Mas? Ya, kalau Swadi sih ya alhamdulillah kemarin start awal bareng sama tim yang luar biasa dari Jembatan Sialalak. Oke. Kemarin ya itu punya kan kemarin jembatan pelengkung pertama di Indonesia. Lumayan berkesan, cukup sangat berkesan lah karena secara desain unik, metode pelaksanaannya juga kita diskusi terus sama teman-teman lapangan, sama teman-teman engineering kemarin. Jadi memang proyek itu yang pertama ya berkesan di Alalak sih. Terus lanjut yang kedua. Sampai miniaturnya ada di ground floor ya, di depan resepsionis ya. Mantap deh. Kalau Mas Rizat? Ini sebenarnya proyek selanjutnya juga unik dan Tatakan. bisa dibilang tatakan. Oh iya, tatakan ini juga salah satu masih pertama ya, masih pertama. Kalau di Wika masih pertama. Metode checking box. Di Wika pertama, kalau di Indonesia kedua atau ketiga ya? Ketiga. Ya. Juga masih. Tantangannya banyak Mas di sana Mas. Iya, tantangannya lumayan lah. Itu lebih ke makanya ke geotek ini sering agak debat sama Mas Rizat. Karena pekerjaannya baru berarti kan ya? Ya, Itu juga baru. dari Mas Aswadi ini juga baru berarti kan ya? Ya, itu baru proses checking. Itu membanggakan ya Mas ya? Ya, lumayan. Salah satu apa? Lumayan. Ikut berkontribusi. Ya, berkontribusi. Mas Izzat ada Mas? Kalau saya sebenarnya semua ini sih sebenarnya semua proyek di Wika sih yang pernah saya bantu lah, karena ya senang aja bisa dipercaya ikut berpartisipasi walaupun persenannya kecil ya di beberapa proyek kebanggaan Wika lah, proyek strategis negara gitu kan. Ya itu sih semua proyek sih. Kalau nggak kecil kayaknya Mas, kalau misalkan mengganti tanah dasar sampai sepanjang 50 kilo kan nggak kecil dia Mas. Salah satu yang berperan besar juga maksudnya kan Mas? Ya. Karena memang kalau analisa dari teman-teman itu ke proyek itu jadi dasar keputusan sama teman-teman. Jadi dari sisi teknis itu membantu bahwasannya dari segi teknis sudah oke. Nah ini tinggal secara alat, sumber daya dan lain-lain itu tinggal diakomodir. Nah itu jadi bagi kan sebenarnya utama itu teknisnya, terus kenapa teknis lebih diutamakan karena terkait safety. Jadi teman-teman di lapangan itu kerjanya jadi nyaman, jadi tenang, terus juga manajemen juga bisa mengkontrol itu kan. Jadi memang dasar muaranya tuh dari teknis semua, jadi nanti divisi yang lain mengikuti. Ya, tinggal ya dasarnya lah ya. Ya divisi lain tinggal mensupportnya aja ya. Kan yang mengikuti kan nanti tim lapangan gitu ya. Betul. Tapi di luar itu yang mungkin dibesar-besarkan nama desain analisis atau bantuan teknis dari subdivisi engineering, di sisi lain kami juga tetap perlu masukan Mas. Jadi saran dan masukan, batasannya seperti apa, atau ada yang kurangnya seperti apa, atau harusnya seperti apa. Yang pasti biar dari kami internalnya itu sendiri berkembang. Selain itu secara eksternal satu divisi atau mungkin atas nama satu Wika kita bisa sama-sama lebih berkembang yang lebih baik lah Mas. Ya, harapannya kekurangan kita sama-sama kita minimalisir, kelebihannya kita perbesar. Dengan kekurangan kita kan tetap kita butuh masukan dari expert ya, yang paling yang sudah berpengalaman bidangnya gitu ya. Makanya berarti tidak melulu tidak hanya menghitung berarti ya Mas, tetap berkoordinasi sama konsultan. Udah kemana aja berarti Mas? Banyaknya kalau konsultan tuh di Bandung. Bandung ya? Kenapa ya banyak di Bandung ya? Konsultan. Ya orang Bandung pinter-pinter. Sama kayak orang Palembang pinter-pinter. Putra-Wangki. Nah ini Mas, kalau misalkan kita bicara perbantuan proyek itu kan pasti namanya proyek dikejar progres ya. Pasti kan ada nggak yang ujuk-ujuk gitu, Mas saya kirim datanya hari ini, besok mau dipancang gitu. Pengalaman gitu Mas. Mayoritas Mas. Mayoritas.
Nah itu tuh buat teman-teman proyek, kasihlah kesempatan buat bernapas tim desain dan analisis ini. Jangan sampai minta belum 12 jam udah ditagih, intinya gimana? Dikasih datanya ini untuk kapan mas? Untuk kemarin kalau bisa, kemarin belum. Besok mau dipanjang nih mas. Ya sering kali kita temukan juga, tapi ya nggak dipungkiri juga, kita juga tahu kepentingan teman-teman proyek atau urgensinya seperti apa ya, mau urgensi secara internal atau dikejar secara eksternal kan juga ini pasti banyak ya. Ya kita bantu sebisa kita. Kalau dari Pak Media nih, pimpinan kita pernah mengatakan bahwa kita itu tim engineering sama seperti tim engineering di proyek. Jadi sebenarnya kita itu tim engineering proyek yang ditempatkan di Jakarta. Jadi kapanpun dibutuhkan sebisa mungkin kita akan respon, kita akan bantu sebisa mungkin lah untuk memudahkan pekerjaan kita bersama biar tujuannya tercapai. Itu sering juga mas ditemukan sama teman-teman mungkin ada di proyek. Nggak usah kita spill ya. Tit aja ya. Ya misal hari Sabtu nelpon, terus kemudian perlunya untuk apa? Untuk Senin. Ya hal-hal seperti itu nggak ini sih, nggak di apa ya, nggak ditolak mentah-mentah juga ya, enggak kan ya. Sebisa mungkin ya dibantu lah. Karena untuk tujuan bersama kan, kita sama-sama tahu kita bukan anak kecil lagi yang perlu istilahnya perlu pengertian dan lain-lain, enggak lah. Menurutku kita semua udah paham kepentingannya seperti apa, resiko dan peluangnya seperti apa. Jadi ya berjalan aja. Tetap ikhlas membantu ya. Tetap ikhlas membantu. Kajaya Wikaraya ya. Sama ini Mas Oswadi mungkin dulu pernah juga ya. Pernah nguber-nguber Mas itu juga. Nguber terus. Cuman ya mungkin Mas Oswadi juga komunikasinya juga enak kan, enak. Jadi ya saya pun juga enak. Asalkan sebenarnya data yang dibutuhkan aja bisa lengkap ya, maksudnya ya. Atau juga saling supporting lah, saling support. Ya benar itu. Pertama mungkin ya biar sama-sama enak kan, mungkin komunikasinya juga enak ya. Nggak bisa dipungkiri kan, komunikasi kan salah satu hal yang krusial di semua hal. Ketika udah enak, terus apa namanya kalau udah enak keterusan nanti analisa. Kan lebih enak, tapi kalau dia udah enak, saya lebih enak juga untuk menerima atau menolak. Waktu itu kasusnya Mas Aswadi kan berarti cuman yang lereng itu aja. Yang sama jacking. Sama jacking. Jackingnya itu kan itu yang itu dari ya benar-benar di ini ya, di monitoring sama engineering pusat ya. Ya sedikit-sedikit kita bantu bahwa ya Mas Aswadi ini kayaknya baiknya dikasih ini, atau Mas Aswadi ini oke, udah aman, atau Mas Aswadi ini ada warning gitu ya. Welcome juga Mas. Ya. Kita telepon jam berapa? Jam pagi-pagi atau malam-malam. Beda. Lumayan. Sering lah kalau itu mah, sering kalau tiba-tiba emergency langsung telepon itu langsung. Kan teman-teman juga siap siaga ya. Semaksimal yang kita bisa lah. Kita juga punya limit ya, yang semua pasti sama-sama tahu. Benar. Coba push the limit. Coba push the limit ya. Di luar batas. Nah, kalau misalkan yang paling jelimet, paling rumit lah. Ini nih aku butuh 1 bulan bertapa di Gunung Sindur dulu mungkin. Kalau aku pribadi mungkin kalau kayak pekerjaan pondasi, pekerjaan apa namanya, untuk beberapa pekerjaan lereng mungkin masih banyak ditemui ya. Tapi yang menurutku jelimet adalah sebenarnya ada 2 sih mas. Yang pertama bisa ditemukan lereng longsor. Nah lereng longsor tuh dia punya punya keperluan untuk treatment khusus soalnya. Nah untuk nge-treat si longsorannya tersebut, longsorannya bentuknya seperti apa, setinggi apa, volume longsorannya sebesar apa, begitu juga penanganannya kan, apakah cukup hanya dengan penahan tanah atau mesti turap atau sheet pile atau second pile gitu. Menurutku yang pertama longsor lereng itu, karena banyak tergantung. Tapi saya mau yang pertama dulu. Kan banyak kejadiannya di proyek kan, hampir mayoritas bisa kita bilang proyek jalan kan rata-rata longsor. Lereng kan ya. Berarti kan kerumitannya banyak berarti. Karena bentukan lereng longsornya itu ada yang
Bervariasi sih. Pertama bentukan longsorannya, kemudian karakteristik tanah yang ada di situ tuh juga cukup menentukan soalnya Mas. Jadi kayak longsorannya ke meng-cross, memotong jalan atau memanjang jalan atau nge-skew. Terus kemudian karakteristik tanahnya sendiri, misal pasiran kah, apa clay, atau misal sekarang banyak ketemu clay shell di IKN, atau misal batu bara muda yang ternyata itu bisa jadi slip surface gitu-gitu. Jadi cukup variatif sih kalau itu menurutku. Berarti patokan parameternya apa tuh Mas biasanya? Kalau saya punya kasus nih, tanah longsor di lereng gitu, yang Mas riset biasanya, saya butuh data ini gitu. Apa biasanya Mas? Sebenarnya butuh data sebelum longsor dan setelah longsor. Kalau sebelum longsor itu pertama soil investigasi berupa misal data borlog. Ini kalau untuk tanah ya, mungkin struktur bisa dijelasin sama Mas Aswadi. Jadi kayak data tanah seperti NSPT borlog, kemudian data laboratorium sendiri juga apa namanya sesuai yang dibutuhkan ya. Misal kalau clay ada kita kebutuhan tes konsolidasi seperti itu. Kemudian kalau batuan kita ada perlu tes XRD atau X-ray diffraction ya untuk batuan. Kemudian apa namanya slack durability, bahwa berapa lama sih dia itu tahan terhadap cuaca weathering, panas dan hujan, air misalnya. Itu juga menentukan. Dan satu lagi monitoring pergerakannya itu sendiri, monitoring pergerakan si tanah longsornya. Salah satunya misal dari inclinometer. Itu cukup meng-guide kita untuk kita menentukan kronologi longsoran seperti apa, untuk pada akhirnya menentukan sebenarnya penyakitnya di mana, untuk selanjutnya kita menentukan obatnya seperti apa. Obatnya itu tidak melulu dinding penahan tanah kan Mas? Tidak melulu. Berarti bisa diobati dengan yang lebih murah lagi bahkan? Tergantung kondisi longsorannya. Ada yang misal cukup hanya pakai reslooping kan juga cukup ini ya, nggak ada tambahan item misal reslooping, tapi misal kadang reslooping itu untuk dia lebih stabil tuh butuh 1:3 atau 1:4, jadi sangat landai, biasanya itu butuh lahan yang cukup lebar, berkendala juga di situ. Nah yang kedua tadi apa tuh Mas? Yang kedua proyek yang jelimet itu salah satunya proyek Mas Aswadi. Karena baru untuk saya pribadi juga, jadi sebenarnya juga kita sama-sama belajar lah. Kalau saya pribadi banyak belajar juga. Cuman di kasusnya proyeknya Mas Aswadi yang underpass Tatakan ini kan dari geoteknik, kan fungsinya kan di struktur aja biasanya. Di ini sih, kalau malah untuk geoteknik itu jadi analisa krusial pada saat major projectnya lagi berlangsung. Oh malah krusial di situ? Ya, krusial di situ. Memang mungkin ini nggak apa di sekilas informasi. Jadi memang proses checking underpass Tatakan itu kita checking, tapi beda elevasi antara top boxnya kita itu sama jalan di atas itu cuma 3,5 meter. Dan jalan nasional di atas itu nggak kita tutup, nggak dibongkar sama sekali ya? Nggak ada detour sama sekali berarti ya? Nggak ada detour sama sekali. Nah jadi kan beda top sama top boxnya sama jalan hanya berapa tadi? 3,5 meter. 3,5 meter itu. Bawahnya gitu. Kita kan coba dorong si box itu masuk. Kan ada tekanan desakan tanah ke atas, ke bawah. Nah itu kan kemarin diskusi agak jelimet sama Mas Risat itu, ya ini kita mempertahankan slooping, tapi jacking force-nya nggak terlalu gede, jadi memang takutnya nggak bisa sampai ke depan. Nah terus tuh kita coba recalculating lagi gimana cara proses penggaliannya. Terus data dari tim engineering pun juga meminta coba dipastiin sih, kan ada data instrumen sekitaran ini untuk mengantisipasi bahwasanya kalau nggak ada pergerakan lah, akibatnya takutnya entah jelek-jeleknya jalannya longsor segala macam kan, itu kita antisipasi banget kan proses itu. Jadi memang ya itu terus kita jacking perlahan, koordinasi lagi, lihat pergerakannya udah seberapa jauh, gitu aja sih. Memang agak jelimet memodelkannya sih sebenarnya. Tadi cross check terus, cross check terus. Jadi slooping aktual lapangan itu kita kirim lagi, di cross check lagi. Jadi memang ya itu makanya pembelajaran banget dari Mas Isan. Lumayan kalau itu. Kalau dari struktur Mas, ada nggak Mas yang paling jelimet Mas? Kalau struktur sih pas yang sepengalaman Mas Wadi sih yang ala-ala sih.
Memang mungkin secara struktural mungkin hampir sama kayak sistem geotek. Jadi kita butuh secara dimensi ataupun butuh misal kalau beton kan butuh betonnya, spesifikasi baja tulangannya, FIF berapa. Terus nah yang miss itu mungkin dari teman-teman di lapangan tuh di proyek itu sebenarnya secara struktur itu udah oke, karena memang kalau untuk proses construction secara analisa struktur itu udah menyatakan bahwa si strukturnya udah oke. Hanya saja untuk step metode pelaksanaannya. Nah, itu sering miss, jadi kadang proses pelaksanaannya itu tidak terdefinisikan secara analisa. Jadi khawatirnya ketika mengerjain suatu pile slab atau bentang jadi lendutan. Sebenarnya secara analisa itu dengan bentang sekian meter itu oke. Nah, miss-nya cuman masalah di metode pelaksanaannya. Jadi memang di struktur itu biasanya secara analisa itu sudah aman lah. Hanya saja memang yang sedikit miss tuh metode pelaksanaannya itu agak kelewat. Efeknya apa sih kalau kita pakai metode ini gitu loh. Itu aja sih. Nah ini kalau kita lihat di monitor ya, ini berarti kan foto dari tampak atas dari Underpass Tatakan ya Mas Aswadi ya, proyeknya Mas Aswadi nih yang sangat membanggakan buat Wika keseluruhan. Salah satu-satunya metode jacking ya Mas ya? Ya, itu ya ini makanya Mas Rizal udah ngalahin nelpon istri nih, lebih nelpon istri. Soalnya kalau jalan nasional kalau jalan di atas itu putus jalan Banjarmasin ke Balikpapan. Berarti ini nggak ditutup sama sekali Mas? Nggak ditutup sama sekali. Akses utama dari Banjarmasin ke Balikpapan. Jalur daerah. Besar sekali ya. Soalnya kan daerah situ daerah jalur pertambangan juga, sembako juga lewat situ. Jadi kalau masalah ini udah makanya jadi patokan acuan teman-teman di lapangan itu ya dari teknis sudah oke baru dilanjut. Jadi berarti dia menyisakan berapa Mas dari top aspalnya? 3,5 meter itu. 3,5 meter. Pasti betul. Dan juga dari safety-nya juga ini ya. Ya dari safety-nya. Ya berhubung juga ownernya pertambangan jadi sama-sama ketat. Dari kita pun juga udah ketat, jadi diperhatiin banget lah untuk keselamatan pada saat proses checking. Nanti bayangin aja nih Mas, sebelumnya ini apa timbunan ya? Mas ya timbunan, terus kita Mas Aswadi bikin tunnel di sini, didorong masuk dalamnya, terus didorong kan dia itu bentuknya tengahnya bolong ya. Nah yang menahan 3,5 meter itu apa Mas? Itu proses penggalian. Jadi kita bikin selandai mungkin sampai jalan di atas itu tidak mengalami gangguan. Nah itu butuh analisanya dari Mas Rizal. Oh. Ya. Berarti ketika posisinya didorong itu memang tidak ngambang ya? Ya. Itu masih dalam timbunan. Ya. Jadi sebelum masuk ini dibikin proteksi samping kiri kanan, entrance dan jalan keluarnya. Di sini atasnya dikasih perkuatan. Pun di sini nih di bawahnya perkuatan juga kan juga pintunya ya, pintu masuknya ya. Pintu masuknya itu ada. Jadi tegak kan, dari tegak harus ada penahan sebelum dia dorong masuk sih. Terus setelah masuk harus gali lagi di tanah di tengahnya itu. Pemantapan metode pelaksanaannya berapa lama ya? Lama. Ya lumayan cepet kan, ini ngerjainnya setahun. Untuk jackingnya memang jauh-jauh hari udah sebelum proses ini jacking dilakukan udah standby kita koordinasi sama teman-teman geotek kan terkait staging construction. Itu melibatkan konsultan juga berarti? Ya, melibatkan konsultan juga. Okay. Agak. Jadi sambil maju sambil gali, gali. Nah, nanti di tengah-tengah saat dia harus gali ada kekhawatiran fondasi dari jalannya itu tanah di bawah jalannya itu kan kalau terus. Ya, jadi memang secara operator pun kemarin kita briefing berkali-kali buat secara slooping kan memang kunciannya itu di slooping sama instrumen kan, memang ada indikasi ataupun instrumen-instrumen yang kita pasang di area jackingnya itu. Pakai apa aja Mas instrumennya Mas? Kalau instrumen ada inclinometer, kemudian ada optical survey, terus juga di situ kan ada jembatan assisting. Nah khawatirnya ketika proses jacking itu ada gaya lateral ke jembatan assisting menyebabkan terjadi deform yang cukup gede kan. Nah itu juga kita pasang ada tilt meter. Kemudian untuk yang di box itu ada strain gauge vibrating wire di sisi belakang box untuk mengecek nih ketika kan posisi jack itu di belakang box. Iya.
kita kasih pressure yang cukup gede, kan beratnya hampir 1.700 ton. Kita pressure, kita analisa, kita monitor, ada strain gauge itu mengantisipasi bahwasanya si struktur box itu nggak rusak atau nggak plastis pada saat kita proses jacking. Jadi memang semua komponen itu kita ada instrumentasi, jadi pada saat proses itu tinggal kita monitor. Itu aja. Ini by the way buat hauling ya? Ya, ini buat jalan tambang. Tidak menutup yang sebelahnya maksudnya? Tidak menutup yang sebelahnya. Menambah jadi, saja? mereka, owner ini meningkatkan kapasitas produksinya, jadi butuh akses jalan baru. Oh, oke. Sekali ya. Jadi kompleks, ilmu baru buat kita semua, buat Wika khususnya, pengalaman baru juga. Dan ini sebenarnya yang dikasih tahu tadi belum lengkap ya. Nanti selengkapnya mungkin ada di acara selanjutnya. Di Ya? Meet the Engineer, untung Mas Rizal ngasih tahu. Nih kebetulan nih kita ada Meet the Engineer bulan Oktober ya, bulan Oktober yang kedua. Salah satunya ada Mas Aswadi dari Underpass Tatakan nih. Jadi semua dikupas di situ nanti. Teman-teman bisa saksikan 2 minggu lagi, insya Allah. Nah ini Mas, terkait kita kembali lagi terkait desain analisisnya ini. Kalau harapannya nih dari Mas Aswadi sama Mas Rizal, apa sih terkait desain dan analisis? Kedepannya, biar apa gitu, semakin banyak membantu proyek. Ya, yang pertama sih mungkin kedepannya sedikit lebih concern terkait item aja ataupun ke depan itu khusus proyek ya. Ke depan itu masalah engineering itu sudah dibahas jauh-jauh hari. Jadi secara spare waktu, secara spare metode kita, opsi-opsi itu jadi lebih banyak opsi yang bisa kita lakukan dengan waktu yang lebih rentan, lebih banyak. Memang ketika dapat proyek itu kita coba lihat secara isu strategisnya, khususnya engineering ya, engineering itu kita udah bahas jauh-jauh hari. Jadi di satu sisi ada spare waktu, di satu sisi metode dengan opsi-opsi yang lain itu lebih banyak. Jadi secara pemahaman ataupun terkait isu strategis setiap masing-masing proyek itu udah kebayang lah ke depannya seperti apa. Jadi lebih memudahkan di proyek, lebih memudahkan teman-teman yang melakukan analisa di Jakarta gitu aja. Oke. Memang kebanyakan mungkin nggak semua ya, mungkin ada beberapa yang pernah saya lihat itu memang di proyeknya tuh ketika gali baru ketahuan masalahnya, ya kan? Padahal kita masih punya spare banyak waktu ya buat inian. Jadi kalau misalkan itu dideteksi lebih cepat, penanganannya juga akan lebih mantap, ya kan ya Mas ya? Daripada kita baru nemu besoknya udah diminta langsung dipancang gitu kan. Itu kan cukup terburu-buru gitu. Misalnya Sabtu Minggunya kerja lagi. Kalau Mas Risa tahu Mas? Kalau saya harapan pribadi untuk pertama subdiv infra dulu kan. Kami selaku tim Desis ini ya harapannya kita bisa lebih maksimal lagi membantu teman-teman proyek yang pastinya harapannya juga dari ada inilah support untuk secara jumlah sumber dayanya kita bisa mencukupi kebutuhan teman-teman proyek. Begitu pula harapannya kita bisa meningkatkan kompetensi juga lah teman-teman yang melakukan desis ini untuk bisa melakukan misal desain analisis lebih cepat, lebih optimal, lebih on target sama kebutuhannya tim proyek, teman-teman proyek. Kemudian kalau harapannya untuk kita semua atau untuk proyek dan untuk Wika sih ya harapannya kita bisa concern ke engineeringnya, maksudnya jangan sampai engineering itu dikesampingkan. Memang kita badan usaha yang pastinya profit ya, bukan yayasan kan. Tapi harapannya engineering itu tidak dikesampingkan karena bidang engineering itu bisa jadi peluang ataupun resiko yang sangat berat ya. Mata pisau kalau kalau peluang bisa kita maksimalkan, bisa untung banget istilahnya. Tapi kalau resiko ternyata kena bisa rugi banget gitu. Jadi jangan sampai terlena atau ya mengenyampingkan lah, tanpa mengenyampingkan itu semua. Dan harapannya komunikasi tim subdivisi engineering dengan tim proyek itu bisa kita sedari dini komunikasikan yang ada di lapangan lah. Jadi benar kayak kata Mas Aswadi, kita buying time ya, kayak di awal
agar kita bisa sama-sama diskusikan mungkin proyeksi resikonya seperti apa, proyeksi peluangnya seperti apa, biar ketika terjadi sesuatu ya kita udah nggak dari nol lagi, istilahnya seperti itu. Boleh nggak Mas dikasih apa ya, mungkin jangan nih ketika kita baru mendapat proyek nih, apa sih yang mesti dari engineering lakukan biar kita bisa mendeteksi nih isu engineering yang terjadi gitu. Mas Sodi? Yang umum paling pertama itu lingkup pekerjaan pasti, secara metode rencana awal dari konsultan perencanaan seperti apa itu udah pasti. Kemudian kalau data umum ya kalau geotek kan soal investigasi butuh untuk beberapa titik. Terus kalau struktur itu terkait di item pekerjaan itu betonnya butuh berapa, kita pakai baja tulangan atau pakai ulir atau pola segala macam. Kemudian berkaitan struktur itu diinformasikan ke tim engineering. Jadi dari situ kita lihat secara metode awalnya seperti apa. Nah ini kita kombinasikan atau kita coba efisiensikan lah cara metode pelaksanaannya. Jadi dari situ mulai berjalan waktu. Jadi saling support lah teman-teman itu. Jadi memang yang benar kata Mas Richard itu ya kita buying time di awal aja. Ributnya di awal tuh udah pasti harus lah dilakukan lah, kita ribut di awal itu udah pasti. Nah nanti tinggal jalannya itu tinggal kita kontrol aja. Jadi lebih enak kerjaan. Kalau Mas Richard ada Mas? Apa tadi pertanyaannya? Jadi hilang. Jangan apa ya, bukan jangan ya. Tahun depan. Apa sih yang harus teman-teman engineering ini lakukan gitu Mas? Ketika mendapatkan ketika ditugaskan di sebuah proyeknya masih baru, biar menghindari apa ya, kejadian-kejadian mendeteksinya terlambat atau sudah terjadi kegagalan terlebih dahulu gitu. Mungkin yang harus kita aware kalau menurutku di proyek awal itu pertama melihat overview proyeknya ya, secara metode kerja dan secara desain. Kalau mungkin aku lebih ke sudut pandang teknik ya, engineeringnya, metode kerja dan desain, karena kebetulan ada juga di SSUK kalau nggak salah syarat-syarat umum kontrak itu bahwa kita selaku penyedia jasa konstruksi itu sebenarnya berkewajiban untuk seperti mereview lah, memberikan early warning ketika dalam metode atau desain yang telah disepakati itu ada kekurangan. Sehingga harapannya resiko itu bisa diminimalisir ke depannya seperti itu. Nah, harapanku bisa dikomunikasikan atau didiskusikan di awal sih. Jadi istilahnya kita ngobrol bareng, paparan dari tim proyek, terus kemudian kita bisa diskusi apa ya yang bisa jadi peluang di sini nantinya, apa yang bisa jadi resiko di sini, dan kita mungkin bisa proyeksikan lah secara kasar ketika ada resiko itu apa ya nanti tindak lanjut seperti apa yang bisa kita lakukan, sebagai gambaran aja sebenarnya, nggak detail ya. Harapannya itu nggak terjadi ya yang jelek-jelek itu, tapi ketika itu terjadi ya udah ada bayangan lah dari awal, jadi nggak baru mulai cerita dari tengah-tengah sih. Kembali ke proyek tadi Mas, saya tertarik sama ini Mas, terkait deteksi dini ya terhadap isu engineering di lapangan. Nah kalau misalkan seberapa penting sih Mas ketika kita harus melakukan penyelidikan tanah di saat sebelum proyek dimulai? Biasanya kasus kita kan di infrastruktur kan biasanya di jalan, di bendungan itu kan terkait dengan tanah ya kebanyakan ya. Nah itu kan ada beberapa mungkin terkait ruang lingkup pekerjaan kita tidak termasuk penyelidikan tanah. Nah, seberapa pentingkah kita melakukan penyelidikan tanah sebelum kita bekerja? Kalau itu kan memang tadi yang sudah disinggung Mas Richard sebelumnya, kan kita ada tinjauan lapangan terlebih dahulu pada saat proses proyek itu akan mulai kan. Jadi memang ketika analisa ataupun hasil laporan konsultan perencanaan itu kita dapatkan, terus kita cek, harusnya dari mereka ada soal investigasinya, kita cek, kita coba lihat di lapangan. Mungkin secara visual tuh kalau teman-teman yang expert itu mungkin secara visual tuh udah kelihatan nih kok ada miss-nya cukup gede nih secara jenis tanahnya dan lain-lain. Nah itu kita bisa sampaikan, makanya tadi dari singgung Mas Richard, kita sampaikan bahwasanya secara analisa ataupun laporan dari konsultan perencana, misal ini ada sedikit tidak sesuai nih di lapangan. Makanya dari kita itu di SSUK bisa melakukan penyesuaian terkait
desain yang sudah diberikan untuk kita laksanakan pekerjaan. Jadi memang untuk data-data awal itu terutama khusus yang geotek ya. Jadi kan start awal itu mungkin pekerjaan fondasi dan lain-lain itu khusus kayak jembatan itu kan base supportnya kan dari fondasi itu. Jadi memang kalau start awalnya udah keliru, nah maupun struktur di atasnya udah oke kan, secara distribusi pembangunan balik lagi ke tanah. Memang start awal itu memang harus kita pastikan sekali terkait data tanah dan kapasitas tanah yang akan kita laksanakan. Berarti tidak hanya given aja ya dari betul. Kita harus cross check ulang dari konsultan perencananya ya. Betul. Nah, apa namanya? Saya dengar-dengar nih, saya dapat info dari orang dalam nih, desain dan analisis punya sebuah tagline apa ide ya terkait idea, IDEA. Mungkin bisa ditampilin, Mas Niko, Mas. Kenapa ijazah orang ditampilin? Kenapa ijazah orang ditampilin? Di blur gitu. Ini apa sih Mas? Idea ini mungkin sedikit aja. Ya, kalau boleh jelasin sedikit, ada pemberitahuan Bardi. Iya, Bardi Smart. Oke. Bardi ini apa ya? Bardinya masuk Ini sejenis IKEA kah? Apa S1 ya? Lanjut Mas. Jadi idea ini seperti yang tadi ditampilkan. Nah, yang ditampilkan ini sebenarnya salah satu program kita dari tim DESIS ya, DESIS Design and Analysis. Kalau mungkin bapak-bapak atau teman-teman yang mendengarkan ini pernah dengar Sasa mungkin sebelumnya. Nah, apa itu Mas Sasa tuh Mas? Sasa itu nanti bisa dilihat di ini masing-masing. Bukan sejenis Royco atau Masako bukan kan ya? Oh ya. Totole gitu. Totole. Bukan. Totole. Aduh, tahu lagi Totole. Kaldu jamur kan itu Mas? Betul, kaldu jamur. Ada yang bilang itu perasa doang, ada yang bilang itu nggak ada jamurnya. Jadi perdebatan ya. Konspirasi ibu. Ada debat juga itu nggak tahu boleh untuk bayi apa enggak soalnya. Betul. Ya kan? Saya tahu lagi tuh ceritanya. Lanjut Mas. Jadi dia itu salah satu program kami. Kalau dulu mungkin bapak atau teman-teman sekalian tahu atau pernah dengar Sasa. Nah di sini sebenarnya kita konsepnya sebenarnya sama kurang lebih dengan Sasa, hanya kita merebranding atau kita merefresh lagi lah biar Sasa ini anak Esopo tadi. Biar Totole tadi itu maksudnya bukan biar Masako biar jadi biar Sasa ini mengikuti perkembangan zaman kita, biar rebranding juga lebih mudah, lebih kita di sini punya logo juga, desain visual yang dibantu sama Mas Niko. Yang mana isinya itu ide sebenarnya ini. Yang pertama, implementasi hasil desain yang telah dilakukan ke tim proyek. Kemudian D-nya itu desain komponen struktur, geoteknik, dan metode kerja skala kecil sampai besar. Untuk E-nya sendiri, evaluasi komponen struktur dan geoteknik yang bertujuan memberikan efisiensi atau optimalisasi. Dan yang terakhir, huruf A ini mendampingi dan mengawasi sebenarnya proses engineering secara langsung dan melalui konsultan engineering seperti itu. Oke, ini tadi idea. Jadi ini kayak dikemas lebih fresh aja ya Mas ya. Dikemas lebih fresh. Konsepnya tetap bantuan teknis ya. Betul, bantuan. Oke. Nah, ini terakhir nih Mas. Kalau mau teman-teman proyek nih punya masalah engineering issue, meskipun kita biasanya setiap bulan pasti ngasih kuesioner engineering issue, tapi kalau teman-teman punya masalah di proyek nih, ngubunginnya ke siapa nih Mas? Semuanya bisa? Semuanya bisa sebenarnya. Oke. Nanti kan pada akhirnya akan kita diskusikan sama-sama. Tapi mungkin untuk teman-teman proyek atau bapak-bapak sekalian yang mungkin sedang terjadi masalah teknis di lapangan, kemudian atau butuh backup kalkulasi, atau misal butuh rekomendasi atau usulan internal desain atau penanganan terkait lapangan atau proyek bapak-bapak sekalian,
bisa menghubungi kami atau mungkin dari Pak Media atau mungkin teman-teman yang ada di sini bisa dihubungi yang mungkin Bapak sekalian kenal atau enak lah untuk menghubungi. Paling enggak dimulai dari curhatan. Setelah itu kalau memang mau diangkat atau dibantu sama kita bisa juga, atau paling enggak harus bantuan secara ini sih Mas, nggak harus bantuan secara analisis, report, laporan gitu. Paling enggak bantuan moral, support kan juga butuh ya untuk teman-teman ya kan, support moral ya. Itu Mas aku juga, lagi drop gitu kan, bisa kan. Kita semangatin juga kadang perlu juga ya. Tapi mungkin bersurat perlu Mas? Bersurat sebenarnya nggak perlu karena kita ini satu divisi. Kalau mungkin siap. dulu ada di divisi engineering itu lintas divisi jadi perlu bersurat antar kepala divisi. Nah ini karena kita satu divisi jadi sebenarnya lebih enak untuk langsung aja dikomunikasikan ke personal kami yang mungkin bapak-bapak sekalian, enak lah komunikasinya. Siap. Harapannya nanti disampaikan apa yang jadi masalah, apa yang dibutuhkan, nanti di situ kita dua arah lah diskusi untuk mencari sama-sama mencari jalan keluarnya, paling enggak meminimalisir resiko dan memaksimalkan peluang. Betul, nanti kuncinya meminimalkan risiko dan memaksimalkan totole itu tadi. Aduh, maksudnya memaksimalkan peluang. Bukan. Ya. Enaknya pakai totole apa pakai Nanti kita bahas di belakang. Lebih basic Ajinomoto Mas sebenarnya, cuman nanti isinya merek semua nggak apa-apa biar ngantuk Pak. Siapa tahu ada brand masuk gitu ya. Bisa. Kalau Ajinomoto masuk beneran ada. Siapa tahu ada knalpot ranking gitu masuk kan nggak masalah kan? Di sini tempel di sini kan nggak masalah kan? Oke Mas, kalau misalkan sudah tadi sudah sangat baik sekali sudah disampaikan semua terkait desain dan analisis. Memang kuncinya sih cross check terus ya Mas ya. Kalau misalkan ada masalah di lapangan ya. Dan komunikasi sih Mas. Itu dan komunikasi juga. Semua itu dimulai dari komunikasi lah. Kalau kita komunikasi bisa ngalir lah kemana-mana lah. Ya betul, bisa kemana-mana. Tapi tetap tujuannya kan ini ya satu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Risat, Mas Aswadi, waktunya maaf mengganggu waktunya ini. Udah jauh-jauh datang dari lantai 10 ya Mas ya? Oke. 8 lantai loh Pak. 8 lantai. Baik, cukup sekian mungkin Sobat Infra 2 untuk episode 2 kali ini tentang desain dan analisis. Kita ketemu lagi untuk episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di diskusi. Oke teman-teman, terima kasih Sobat Infra 2. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Dialog Infra 2, diskusi asik dan logis. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum. Salah.